420300049 dari Pendidikan Bahasa Arab kelas 2C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, untuk soal yang pertama itu bagaimana cara Indonesia ini mengelola geopolitiknya supaya lebih terasa manfaatnya itu oleh rakyat gitu. Indonesia ini kan mempunyai letak geografis yang sangat strategis, yang mana ini tuh dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kerjasama internasional, kemudian untuk penguatan jalur pelayaran, kemudian untuk pembangunan wilayah perbatasan gitu. Nah, pengelolaan geopolitik ini gitu ya, supaya lebih terasa si dampaknya atau ya manfaatnya oleh masyarakat itu, nah bisa diimbangi dengan pemerataan pembangunannya, misal kemudian dengan peningkatan atau penguatan kualitas SDM-nya, kemudian dengan kebijakan yang adil atau yang lebih berpihak ke rakyat gitu. Jadi bukan ke sektor elit ataupun ekonomi yang besar aja gitu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apa upaya atau apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi yang ada di Indonesia. Nah, menurut anak pribadi, pemerintah itu harus memulai dari dasar atau fondasinya dulu, gitu. Karena kalau misalkan politiknya udah sehat, gitu ya, kemudian ekonominya udah kuat dan rakyatnya pun punya akses yang adil, gitu, baik itu ke pendidikan ataupun ke lapangan kerja, maka strategi apapun yang digunakan atau yang dijalankan itu akan lebih efisien gitu. Termasuk dalam konteks global, Indonesia juga harus berpartisipasi aktif dalam diplomasi kawasan dan tetap memelihara netralitas gitu ya, sambil tetap memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu pengertian geostrategi dan hubungannya dengan geopolitik. Nah, geostrategi ini merupakan penerapan strategi dan taktik untuk memanfaatkan posisi geografis suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Sedangkan geopolitik itu merupakan pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan dan hubungan internasional. Hubungannya yaitu geopolitik ini seperti pijakan berpikirnya atau landasan teorinya, sedangkan geostrategis itu merupakan cara bergeraknya atau lebih ke praktisnya gitu, prakteknya. Kalau diibaratin lagi itu geopolitik ini seperti petanya, sedangkan geostrategis itu seperti rutenya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang contoh nyata dari geostrategis yang ada di Indonesia. Itu contohnya yang pertama itu ada pembangunan ibu kota Nusantara ya, atau IKN yang ada di Kalimantan. Nah, tujuan dari pembangunan ibu kota Nusantara ini yang ada di Kalimantan juga merupakan geostrategis, yang mana tujuannya itu untuk pemerataan pembangunan. Jadi tidak hanya di Jawa sentris aja gitu. Kemudian dari segi keamanan juga cenderung lebih stabil gitu dari bencana. Kemudian ada juga pangkalan militer di daerah perbatasan gitu. Nah, Indonesia ini membangun pangkalan militer atau pos TNI di daerah perbatasan seperti di Natuna dan Papua. Ya, tujuannya itu untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar gitu. Jadi ini juga merupakan strategi untuk supaya negara ini tetap aman. Kemudian itu kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia. Kalau boleh jujur gitu ya, tantangan terbesar
dalam penerapan good governance ini itu masih ada di integritas dan transparansi, yang mana kita tuh udah mempunyai sistem, akan tetapi untuk pelaksanaannya itu masih diwarnai atau dibumbui dengan korupsi gitu ya, dan kepentingan pribadi gitu ya, otomatis hasilnya itu nggak maksimal gitu. Ditambah lagi ada kesenjangan partisipasi, yang mana rakyat ini tidak sepenuhnya dilibatkan gitu. Begitu juga dengan kontrol publik yang belum sekuat itu gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu contoh beragama yang berlebihan, sikap ekstrim, dan posisi moderat gitu. Nah, jadi beragama yang berlebihan itu contohnya memaksakan kehendak atau memaksakan orang lain itu meyakini kepercayaan kita atau meyakini agama kita gitu. Jadi disuruh atau dipaksakan gitu. Kemudian sikap yang terlalu keras gitu dalam menilai orang yang salah gitu, yang mungkin seharusnya hal-hal tersebut tuh masih bisa ditoleransi gitu. Kemudian juga ekstrimnya itu bahkan ada yang mengkafirkan orang lain gitu, mengkafirkan orang lain atau menganggap orang lain itu tuh bukan dari golongan kita gitu ya, bahkan menghakimi mereka yang mengatasnamakan agama seperti itu. Nah, di tengah ini gitu ya, di tengah ini tuh orang yang moderat itu harus tetap taat pada agamanya gitu ya, berpegang teguh pada prinsip agamanya, akan tetapi tetap menghargai perbedaan gitu ya. Nah, sikap ini tuh sangat cocok gitu untuk kita yang ada di Indonesia yang mempunyai banyak keragaman gitu. Jadi toleransi itu atau sikap moderat itu sangat penting gitu ya. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain gitu, dan teguh pada prinsipnya sendiri tapi tetap menghargai pada perbedaan seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan soal tadi gitu ya. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.